Manusia ora gelem mati, ora gelem ora onokno, ora gelem, tidak mau ditiadakan. Manusia ini tidak mau mati, maunya ingin hidup terus. Karena apa? Karena manusia selama ini ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tidak disadarinya. Bukan ahli makrifat, bukan ahli hakikat yang merasa, yang ngaku-ngaku jadi Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah inilah hakikatnya manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah karena tidak mengenal Allah. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, untuk memasuki pintu keselamatan hati menuju Allah, yakni hati wajib awwaluddin ma'rifatullah, yakni selama ini hati kita ini kufur, hati kita ini kafir, hati kita selama ini ateis, tak bertuhan. Maka dari itu, bila hati ingin bertuhan, haruslah masuk Islam dulu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Yang pertama, wajib kita bersahadat. Bukan sahadat-sahadat yang di luar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sudah Islam. Anak bayi, anak kecil saja bisa bersahadat. Bukan sahadat-sahadat itu yang dimaksud. Sahadat itu penyaksian, persaksian kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi ketika hati kita belum menyaksikan Allah dan belum menyaksikan Muhammad Rasulullah, maka bukan dikatakan Islam di sisi Allah. Hatinya selalu su'ul khotimah di dalam segala segi. Apa yang dikerjakan, sholatnya su'ul khotimah, puasanya su'ul khotimah, ibadahnya su'ul khotimah, kerjanya su'ul khotimah, makannya su'ul khotimah, minumnya su'ul khotimah, duduk dan berdirinya su'ul khotimah. Apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan ini seluruhnya jatuh kepada su'ul khotimah, buruk pungkasannya. Karena di dalam hati kita selama ini menyembah yang fana, mewujudkan yang fana daripada mewujudkan yang bako, mewujudkan manusia diri kita daripada mewujudkan Allah sang pencipta diri kita selama ini. Inilah maka seluruhnya jatuh ke alam su'ul khotimah, jelek dan buruk apa yang dikerjakan, karena pada intinya hatinya buruk, hatinya tidak suci dari selain Allah, hatinya selalu dipenuhi oleh selain Allah, belum dikatakan Islam di sisi Allah. Maka dari itu, bila kita ingin beragama Islam secara hati, karena Allah itu bukan memandang badan, Allah itu hanya menyaksikan hati kita. Hati kita ini Islam apa kafar? Kafaro. Selama ini kan kita kafaro. Hati kita hanya selalu menyaksikan dunia daripada menyaksikan Allah. Itulah tanda hakikatnya Dajjal la'natullah. Kafaro diberi, dianugerahi oleh Allah dua mata, tapi satunya picek, mata hatinya picek, hingga mata hatinya keras, lebih kerasnya batu. Mata hati yang bagaimana? Mata hati yang tidak mau mengenali siapa pencipta dirinya.
Yang ia tahu hanya sosok diri manusianya lah yang berkuasa di dunia ini. Seolah-olah seluruh apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak diri masing-masing manusianya. Bangunan itu bisa berdiri megah seolah-olah kita memandang badan-badan manusianya lah yang membangun. Ketika kita melihat sepeda motor, hati kita mengimani bahwa sepeda motor itu dibuat oleh manusia, karena di dalam hati kita penyembah manusia yang menghadirkan dan mewujudkan diri manusianya, maka yang disembah di luar diri kita adalah manusia lain yang dipertuhankan. Karena Tuhannya masih dohir, maka hatinya pasti kufur, hatinya pasti su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Jadi di awal sholat sampai di akhir sholat semuanya su'ul khotimah, karena di dalamnya yang wujud hanya yang fana, yakni diri manusianya. Maka dari itu belajarlah bersyahadat. Jadi syahadat itu menyaksikan Allah dan menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya, maaf, yang dimaksud menyaksikan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Namun ironisnya di dalam masyarakat syariat, di dalam masyarakat umum, di hatinya mengira begini, mana mungkin bisa menyaksikan Allah di dunia ini, dan mana mungkin bisa menyaksikan dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Kan muhal kita bisa menyaksikan Allah dan kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah, iya kan? Jadi saking dangkalnya pemikiran kita selama ini, sehingga kita tidak tahu menahu. Jadi seolah-olah kita membayang-bayangkan bagaimana di dunia ini bisa berjumpa dan menyaksikan Allah serta menyaksikan Muhammad bin Abdullah. Kan tidak mungkin. Itulah yang dipegang erat-erat oleh orang-orang umum, sehingga beragama dan bertuhan ala kadarnya, sesuai apa yang diimani. Padahal di sisi Allah masih belum beragama, karena hatinya belum mengucap 2 kalimat syahadat. Maksudnya hatinya belum merealisasikan, mengaplikasikan syahadat itu sendiri. Mari kita kaji sedikit demi sedikit syahadat. Syahadat menyaksikan Allah. Maka untuk menyaksikan Allah kita wajib tahu Allah dulu. Tidaklah mungkin kita menyaksikan Allah tanpa kita tahu Allah, siapa Allah itu. Jadi kita wajib tahu Allahnya dulu dan tahu siapa yang dimaksud Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah. Maka dari itu mari kita bacakan ayat Allah, firman-Nya Allah di dalam ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Nah, di sini terbukalah hijab-hijab kita selama ini. Siapakah Allah itu? Allah itu Dialah hidup yang kekal. Siapa hidup yang kekal itu? Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itu loh Allah. Dialah Allah yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita.
karena kita sebagai pengaku pemilik hidup, maka seolah-olah kita menjadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak kita sadari. Jadi bila menginginkan mengenal dan menyaksikan Allah, kembalilah diri manusiamu kepada hakikat sifat diri sejati manusiamu, yakni Adam.